kelompok 8 akan mempresentasikan artikel dengan judul Analisis Kasus Penipuan Investasi Bodong terhadap Mahasiswa Unimus ditinjau dari perspektif hukum dan fikih muamalah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ratna Putri Kurnia dengan NIM 148. Saya Direka Pratama dengan NIM 079. Saya Ramadita dari NIM 102. Saya Fadia Widyastuti dengan NIM 138. Oke, yang pertama ada abstrak. Jadi perkembangan teknologi dan media sosial telah mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai informasi investasi. Namun, kemudahan tersebut juga dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjalankan investasi bodong yang merugikan banyak orang. Salah satu kasus yang terjadi adalah penipuan investasi yang menimpa seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang bernama Samaran Putra berusia 20 tahun. Korban mengalami kerugian sebesar 20 juta setelah mengikuti program investasi titip modal trading yang menjanjikan keuntungan sebesar 40% dalam waktu 14 hari. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan studi kasus untuk menganalisis kronologi kejadian, faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan, serta tinjauan hukum dan fikih muamalah terhadap kasus tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban terpengaruh oleh promosi media sosial, testimoni palsu, serta janji keuntungan yang tidak rasional. Dari perspektif hukum, praktik tersebut termasuk tindak pidana penipuan dan penggelapan. Sementara itu, dari perspektif fikih muamalah, investasi tersebut mengandung unsur horor, riba, taglis, maisir, dan zulm sehingga hukumnya haram. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan dan pemahaman investasi syariah sangat diperlukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Yang kedua yaitu pendahuluan. Dunia pendidikan tinggi di Semarang kembali dikejutkan dengan mencuatnya kasus penipuan investasi yang menyasar kalangan akademisi. Seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang yang identitasnya disamarkan sebagai Putra, umur 20 tahun, terpaksa menelan pil pahit-pahit setelah uang tabungan hasil jeripayanya dan dana kiriman orang tua ludes dalam sekejap. Ia menjadi korban dari skema investasi bodong yang menjanjikan keuntungan instan melalui media sosial. Awal mula terjebaknya korban bermula dari sebuah unggahan Instagram story milik kenalan yang memperlihatkan gaya hidup mewah dan bukti transfer keuntungan jutaan rupiah setiap minggu. Tertarik dengan peluang penambah uang saku tanpa harus bekerja keras, Putra kemudian menghubungi admin akun tersebut. Ia ditawari program titip modal trading dengan janji pengembalian modal sebesar 40% dalam waktu 14 hari kerja. Pada tahap awal, Putra mencoba menyetorkan dana sebesar 500.000 dan memperoleh keuntungan sesuai dengan yang dijanjikan. Karena merasa aman dan percaya terhadap sistem tersebut, ia akhirnya menginvestasikan seluruh tabungannya sebesar 20 juta. Namun ketika hendak menarik dana tersebut, pihak pengelola memberikan berbagai alasan seperti gangguan sistem dan kendala perbankan. Tidak lama kemudian, grup WhatsApp investor dihapus dan akun media sosial pengelola menghilang. Dana yang hilang tersebut rencananya akan digunakan untuk membayar uang kuliah tunggal atau UKT semester berikutnya. Kasus ini menunjukkan pentingnya literasi keuangan serta pemahaman mengenai investasi yang aman dan sesuai syariat. Oleh karena itu, penelitian ini digunakan untuk menganalisis kasus berdasarkan perspektif hukum dan fikih muamalah. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap korban serta studi literatur yang berkaitan dengan investasi bodong dan fikih muamalah. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai faktor penyebab, dampak, serta tinjauan hukum dan syariat terhadap kasus yang diteliti. Lalu ada pembahasan. Yang pertama ada profil korban. Korban merupakan seorang mahasiswa bernama Samaran Putra yang berusia 20 tahun yang memiliki keterbatasan literasi keuangan, namun memiliki keinginan untuk memperoleh
penghasilan tambahan secara cepat. Kondisi tersebut membuat korban lebih mudah tertarik pada tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu yang singkat. Lalu ada modus operandi. Pelaku menggunakan beberapa strategi untuk menarik minat korban, antara lain social proof, yaitu menggunakan pamer kemewahan atau flexing, dan testimoni palsu di media sosial untuk membangun kepercayaan calon investor. Skema Ponzi, yaitu memberikan keuntungan pada tahap awal sebagai umpan agar korban menyetorkan dana sejumlah yang lebih besar. Lalu ada produk investasi fiktif, yaitu menggunakan istilah populer seperti titik modal trading tanpa memiliki legalitas maupun sistem biaya yang jelas. Masalah utamanya yaitu meliputi kerugian finansial sebesar 20 juta, ancaman terhambatnya pendidikan karena dana yang hilang merupakan dana UKT, hilangnya jejak pelaku melalui penghapusan akun media sosial dan grup komunikasi atau disebut exit scam. Terus ada faktor pemicunya, korban terpengaruh oleh efek psikologis fear of missing out atau FOMO, serta tergiur oleh janji keuntungan sebesar 40% dalam waktu 14 hari yang sebenarnya tidak rasional dalam dunia investasi yang sehat. Selanjutnya adalah tinjauan agama Islam atau fikih muamalah. Yang pertama ada akad yang tidak jelas atau gharar. Dalam Islam, investasi harus memiliki akad yang jelas seperti mudarobah atau musyarakah. Pada kasus ini terjadi gharar fahis atau ketidakjelasan yang besar karena objek investasi tidak diketahui secara jelas, baik mengenai jenis usaha, mekanisme perdagangan maupun sumber keuntungan yang dijanjikan. Selain itu, pelaku hanya menampilkan potensi keuntungan tanpa menjelaskan risiko yang mungkin terjadi. Padahal dalam syariah berlaku prinsip al-gunmu bi al-gurmi yang berarti keuntungan selalu disertai risiko. Yang kedua ada unsur riba atau janji keuntungan tetap dari modal. Janji pengembalian sebesar 40% dalam waktu 14 hari termasuk dalam kategori riba karena keuntungan ditentukan berdasarkan persentase modal yang disetorkan, bukan berdasarkan hasil usaha yang sebenarnya. Dalam sistem investasi syariah, keuntungan harus berasal dari bagi hasil atas usaha yang nyata, bukan keuntungan yang telah ditentukan sejak awal. Yang ketiga adalah unsur penipuan atau tadlis dan ghidab. Pelaku melakukan praktik tadlis dengan menyembunyikan fakta sebenarnya mengenai investasi yang ditawarkan. Penggunaan testimoni palsu, bukti transfer yang dimanipulasi, serta gaya hidup mewah merupakan bentuk najasi atau promosi palsu yang bertujuan memengaruhi persepsi calon investor. Selain itu, penggunaan dana investor baru untuk membayar investor lama menunjukkan adanya praktik skema Ponzi yang termasuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Kemudian ada kesimpulan hukum. Investasi titip modal trading dapat dinyatakan haram secara mutlak karena mengandung unsur yang pertama itu ada unsur riba, yaitu adanya janji keuntungan tetap dari modal. Yang kedua ada gharar, yaitu ketidakjelasan mengenai sistem dan objek investasi. Yang ketiga ada maisir, yaitu spekulasi yang menyerupai praktik perjudian. Dan yang keempat ada zulm, yaitu tindakan merugikan dan mengambil harta orang lain secara tidak sah. Harta yang diperoleh pelaku termasuk kategori haram lihoirihi, yaitu harta yang haram karena diperoleh melalui cara yang batil dan merugikan pihak lain. Selanjutnya, kesimpulan dari kasus ini, status mahasiswa tidak menjamin seseorang terhindar dari penipuan investasi. Fenomena flexing di media sosial berhasil memanipulasi psikologi korban melalui gaya hidup mewah dan janji keuntungan instan. Hilangnya dana UKT sebesar 20 juta membuktikan bahwa rendahnya literasi keuangan dapat berdampak serius terhadap keberlangsungan pendidikan seseorang. Dari perspektif hukum, praktik titip modal trading merupakan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang berkedok investasi. Dari perspektif fikih muamalah, investasi tersebut bersifat batil karena mengandung unsur riba, gharar, tadlis, maisir, dan zulm. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami prinsip investasi yang benar serta menerapkan prinsip legal dan logis sebelum menanamkan modal agar tidak menjadi korban investasi bodong. Yang
Berdasarkan hasil analisis, mahasiswa dan masyarakat perlu meningkatkan literasi keuangan agar mampu membedakan investasi yang legal dengan investasi bodong. Sebelum melakukan investasi, setiap individu harus memeriksa legalitas lembaga melalui OJK dan memastikan bahwa skema yang ditawarkan masuk akal serta transparan. Perguruan tinggi juga perlu memberikan edukasi mengenai pengelolaan keuangan dan bahaya investasi ilegal kepada mahasiswa. Selain itu, pemerintah dan aparat penegak hukum juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap promosi investasi bodong di media sosial serta memberikan sanksi tegas kepada pelaku. Dengan adanya kerjasama antara masyarakat, institusi pendidikan, dan pemerintah, diharapkan kasus serupa dapat dicegah di masa mendatang. Sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.